Apa kabarnya hari ini? Pastinya kabarnya luar biasa ya. Seperti yang kita luar biasa. Yesus dahsyat. Yes, yes, yes. Gracia kids. Joy, joy, joy. For you, for me, for us. Siapa yang hari ini sedang sukacita, bergembira? Ada yang hari ini lagi sedih? Ada? Wah. Walaupun mungkin ada yang sedih, tapi kita tetap bersukacita karena Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kita. Apapun keadaan kita, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun kita lupa sama Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus tidak pernah lupa dengan kita. Kita mau memuji Tuhan ya. Sebelumnya kita mau bilang Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, nantinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Lord Jesus, we thank you for today. Now we want to praise you. Bless us in Jesus name. Amen. Tepuk sukacita. 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 Yes. Coba anak-anak, kita hari ini bersukacita semua ya. Nah, kalau bersukacita, kita bersukacita karena apa? Karena Tuhan Yesus baik. Kita mau bilang God is so good. God. Nah, kalau God kita tunjuk ke atas, is so good. God is so good. God is so good. Is so good to you. Is so good to me. Allah itu baik. Bisa ya? Kita bahasa Indonesia dulu ya. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Baik buat saya. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Baik buat kamu. God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to you. Yeah. Tuhan Yesus baik buat kita semua. Sekarang kita mau nyanyi. Saya bergirang. Saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Saya bergirang. Apa sebabnya? Saya
bergembira. Sekarang ku selalu bergembira, bernyanyi sambil bertepuk tangan, bersaksi dari cintanya Tuhan. Siang malam ku selalu bergembira. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi misalnya dulu kita mau nyanyi bilang, Yesus, Yesus kau berarti bagiku. Kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini ya Tuhan. Sebentar kami mau mendengar firman Tuhan. Pimpin langkah kami ya Tuhan, berkati ya Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan menjadi berkat buat kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Anak-anak hebat, masih ingat cerita kemarin? Miss Edis cerita apa ya kemarin ya? Ya, cerita tentang raja yang bernama Ahasiweros. Wah, namanya aneh ya, Ahasiweros. Pasti di Indonesia nggak ada yang namanya Ahasiweros. Atau di Indonesia banyaknya Budi, Joko. Nah, kita mau belajar firman Tuhan hari ini. Kita belajar dari Raja Ahasiweros ini. Apa yang dapat kita pelajari ya? Nah, balik lagi ke ceritanya. Nah, Raja Ahasiweros ini kemarin misalnya sudah cerita. Nah, yaitu raja yang sombong. Bisa menjelaskan lagi. Raja Ahasiweros ini raja di negeri Persia. Orang-orang Media, orang Persia itu rajanya bernama Ahasiweros. Nah, raja ini, kerajaan Persia ini kerajaan yang sangat besar pada zaman itu. Nah, kira-kira mungkin sekitar 500 tahun sebelum Masehi, sebelum Tuhan Yesus lahir. Nah, kerajaan ini berkuasa. Kerajaan ini sangat besar, paling kuat di dunia waktu itu. Tentaranya banyak, rakyatnya banyak, hartanya banyak. Banyak juga negara yang dikuasai oleh negara Persia ini. Di Alkitab bilang kerajaannya dari India sampai Ethiopia. Wih, luar biasa ya. Dari Asia sampai Afrika semua dikuasai oleh Persia.
Nah, termasuk Israel. Israel itu di Eropa. Asia, negara-negara di Asia, negara-negara di Afrika, dan negara-negara di Eropa semua dikuasai oleh Persia. Nah, kenapa orang Israel bisa dikalahkan oleh Persia? Mungkin orang pikir, oh Persia lebih besar, lebih kuat, lebih hebat. Bukan hanya itu, bukan. Karena yang negara Israel waktu itu tidak taat kepada Tuhan. Mereka banyak, orang-orang di negara Israel ini banyak yang menyembah dewa, bukan menyembah Tuhan. Tidak boleh. Oleh sebab itu Tuhan memberi disiplin kepada orang-orang Israel. Orang-orang Israel dikalahkan oleh orang-orang Persia, dan orang-orang Israel ditangkap dan dijadikan tawanan, atau ditahan, atau dipenjara. Kasihan kan? Begitulah akibatnya kalau tidak taat kepada Tuhan. Nah, jangan sampai seperti itu. Nah, Raja Ahasuerus ini sangat sombong. Ya, kemarin saya sudah cerita, memamerkan semua harta, barang-barang istana. Nah, sampai istrinya, misalnya papa kalian punya istri itu mama kalian. Istrinya ini yang bernama Ratu Wasti mau dipamerkan juga kepada orang-orang seperti barang. Wah, kan Ratu Wasti itu orang, kok mau dipamerkan seperti barang, seperti pajangan. Nah, karena sombong. Nah, akhirnya Raja Ahasuerus ini menyuruh istrinya datang ke istana. Tapi apa yang terjadi? Ratu Wasti atau istrinya ini menolak datang ke istana. Kenapa dia menolak? Yang pertama, Ratu tidak mau dipamerkan seperti barang di depan semua orang. Ratu juga manusia. Ada punya ratu juga manusia. Punya rasa, punya hati. Jangan samakan dengan barang-barang. Itu dia. Terus yang kedua, ketika menyuruh ratu datang, nah ini ratu kenapa menolak? Nah, waktu itu raja dan orang-orang, para tamu undangan di istana sedang mabuk. Nah, Mister kasih tahu, mungkin anak-anak nggak tahu ya orang mabuk itu seperti apa. Ada orang-orang yang mabuk karena terlalu banyak makan, terlalu banyak minum. Apalagi kalau minumnya minuman keras, minum anggur yang terlalu banyak itu berbahaya. Nah, ada akibatnya jika terlalu banyak minum. Nah, orang mabuk itu suka bertindak salah. Nah, suka bertindak tanpa dipikir-pikir dulu. Nah, suka terbawa emosi. Kalau seorang mabuk minuman gitu, suka gampang marah, gampang kesenggol sedikit langsung marah, langsung pengen balas dendam, pengen mukul dan lain-lain. Itu ciri-ciri orang yang mabuk. Nah, ratu waktu itu tahu, waktu raja menyuruh dia ke istana, raja sedang mabuk, jadi dia tidak mau. Akhirnya apa yang terjadi? Raja marah. Ini istriku, kenapa tidak taat sama aku? Nah, akhirnya raja membuang Ratu Wasti dan tidak menjadikan istrinya lagi. Nah, itu dia, menceraikannya. Menceraikan itu tidak menjadikan istri lagi. Nah, pengen cari istri yang baru. Kalau bahasa orang-orang pengen cari mamah yang baru, wah tidak boleh seperti itu.
ini rajanya seperti itu. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil yang pertama, jangan sombong, karena semua yang kita miliki bukan milik kita, tapi milik Tuhan Yesus. Semua yang kita miliki milik Tuhan Yesus. Tidak boleh sombong. Semuanya hanya dititipkan sama kita. Mister punya kacamata, Mister punya baju, semuanya punya Tuhan. Tapi Tuhan minta supaya Mister jaga apa yang Mister punya. Nah, itu dia. Termasuk keluarga kita pun harus kita jaga baik-baik. Nah, kalau barang aja bisa kita jaga, apalagi keluarga kita harus lebih kita sayangi lebih daripada barang. Ya, tuh. Yang kedua, harus menguasai diri. Jangan hidup berlebihan. Jangan makan berlebihan. Nanti ada orang makan berlebihan, akhirnya sakit kolesterol, sakit perut dan lain-lainnya. Jangan minum berlebihan, karena minum berlebihan bisa mabuk, bisa muntah, nah itu dia. Jangan, aku sukanya belanja di mall, belanja tinggal pencet atau belanja online, pencet, barang datang semua. Walaupun nggak butuh juga, lagi diskon nih, aku mau beli mainan baru, pencet. Aku mau beli HP baru, aku mau beli PS baru, pencet. Kadang barangnya nggak dipakai. Tidak boleh seperti itu namanya berlebihan. Belajar menguasai diri, mencukupkan diri dengan apa yang ada. Kalau kita dikasih lebih, artinya apa? Tuhan ingin kita belajar berbagi dengan orang lain. Nah, ya, itu. Yang ketiga, belajar menghargai dan menghormati semua orang, termasuk anggota keluarga kita, mama, papa, anak-anak, saudara, kakek, nenek, harus kita hargai, kita hormati. Jangan pernah mempermalukan keluarga kita, mama, papa, anak-anak, kakek, nenek, saudara di depan banyak orang. Misalnya begini, papa aku mah orangnya ini suka marah-marah mulu, mama suka marah-marah mulu, atau mama aku mah ini sering bohong atau sering apa di depan orang lain. Jangan bilang seperti itu ke orang lain, ya. Anak-anak tidak boleh. Misalnya, papa aku ini loh main game terus dari pagi sampai malam, nggak usah diberitahu sama orang, ya. Nah, anak-anak cukup nasehatin aja papa mamanya kalau papa mamanya ada salah, ya. Tapi jangan pernah mempermalukan, apalagi mama papanya. Jangan pernah mempermalukan papanya, dan tidak boleh mempermalukan istrinya di depan orang-orang, mempermalukan anaknya di depan orang. Demikian juga mama tidak boleh mempermalukan suami dan anak di depan banyak orang, ya. Kalau keluarga kita salah, kita tegur baik-baik, ya. Itu dia. Nah, jangan pernah mempermalukan. Nah, pertanyaannya, siapa nama ratu yang menolak perintah raja? Ya. Kalau masih bingung, boleh diulang lagi videonya atau cari di kitab Ester. Itu saja. Mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat firman-Mu, ya Tuhan. Kami boleh belajar, ya Tuhan. Kami belajar rendah hati, kami tidak sombong, ya Tuhan. Kami boleh menghargai semua orang, termasuk keluarga kami, ya Tuhan.
biarlah kami jadi anak-anak-Mu yang bisa menjaga apa yang Kau berikan ya Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. God bless us.